Ya anak-anak, berjumpa kembali di video yang ketiga di hari ini. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya, materi pecahan ini memang lebih berat dari materi anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Tapi tetap semangat, jangan menyerah, pasti bisa, yakin, minta sama Allah. Oke, kita lanjutkan. Baik, pecahan dalam berbagai bentuk. Kita sudah belajar tadi ya, pecahan ada 4 jenis, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Untuk pecahan biasa 1/2. Ini disilang ya, karena memang ketika pembilang lebih kecil daripada penyebut, 1 lebih kecil daripada 2, maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya, gitu ya. Pecahan biasa 1/2 diubah menjadi desimal, jadilah 0,5. Diubah menjadi persen, jadilah 50%. Anak-anak, dalam soal kadang-kadang yang diketahui desimalnya, kita ubah menjadi pecahan biasa, bisa nggak? Bisa. Diubah menjadi persen? Bisa. Ini contoh ya, bahwa dalam bentuk pecahan dalam berbagai bentuk, Bu Ana sampaikan di sini di awal dulu ya. Kemudian pecahan biasa 3/2. Pembilangnya 3, penyebutnya 2, pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, makanya di sini bisa kita ubah pecahan biasa 3/2 menjadi pecahan campuran 1/2. Kemudian kita ubah menjadi desimal, jadilah 1,5. Dan ketika diubah menjadi persen, 150%. Loh, kok lebih dari 100%, Bu? Bukannya persen itu per 100. Iya, bisa. Contohnya misalnya jumlah populasi semut di rumahnya Bu Ana meningkat menjadi 150%, ya, karena gulanya tumpah-tumpah, nggak sengaja gitu ya. Bisa. Ini tetap bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya sayang, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kemudian, maaf ini ketutup lagi. Langkah-langkah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita bisa mengubah tadi ya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, di hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. 1 resep kue kering membutuhkan tepung 1,5. Ini pecahan campurannya 1,5 kg. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Mudah sayang. Baik, perhatikan baik-baik. Pecahan campuran 1,5 terdiri atas bilangan bulat 1. Bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan setengah. Jadilah 1,5. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebagai berikut. 1,5 itu adalah campuran antara bilangan bulat 1 ditambah setengah. Gitu ya. 1,5 adalah penjumlahan 1 dan setengah. Kemudian ubahlah angka 1 ini sayang menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Mengapa kok 2? Lah karena sebelahnya adalah angka 2 penyebutnya, kita samakan. Nanti susah kalau misalkan 3/3 tambah 1/3 nggak sama, harus sama. Gitu. Paham ya? Baik, jadilah tadi tadi kan sudah kita pelajari ya bahwa 8/8 itu sama dengan 1. Berarti kalau penyebutnya 2 berarti 2/2 sama dengan 1. Jadi 1,5 sama dengan 2/2 atau dia sama dengan 1 adalah 2/2 ditambah setengah. Ini tetap. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian jumlahkan pembilangnya. Pembilang yang mana? Atas atau bawah? Ya, pembilang itu di bagian angka yang atas. Nah, tadi ya, 1,5. Pembilangnya, ini ya tadi ya, angkanya ini ya. 2 ditambah 1, penyebutnya 2. Boleh dibentuk seperti ini. Atau kalau kita mau bentuknya tetap seperti ini, sama saja. Yang penting kita jumlahkan. 2 tambah 1, di sini 2 tambah 1, 3. 2-nya tetap. Karena penyebut nggak bisa dijumlahkan gitu ya. Atau dikurangi juga nggak bisa. Yang dimainkan adalah yang pembilang. Jadilah 3/2.
Jadi 1/2 diubah pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa, jadilah 3/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini cara yang pertama, yang ini cara yang kedua. Caranya adalah bilangan bulatnya kali bilangan penyebut. Ini bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. Ya. Bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang. Jadi 1 kali 2 tambah 1. 1 kali 2 tambah 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Penyebutnya tetap. Gampang ya, anak-anak bisa pakai cara yang manapun yang paling mudah menurut anak-anak. Baik, paham ya sayang ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mudah. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya, Ibu Siti meminta tolong Siti membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Siti mengubah bentuk pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Bisa, dapat. Langkah-langkah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5, ini ya, 0,5. Angka di belakang koma ada 1. Angka di belakang koma itu ini ya. Di depan sini. Kalau di belakang sebelah kanannya. Nih, ada 1 angka yaitu 5. Perhatikan baik-baik. Hitung jumlah angka di belakang koma. Angka di belakang koma ada berapa? 1. Mana? 5 ini. 5. Langkah kedua, hilangkan tanda koma, hilangkan tanda komanya, dan angka 0. 0 juga dihilangkan di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Nah, jadi ya, 1 angka di belakang koma 1. Angka 0-nya dihilangkan, angka komanya juga, tanda koma juga dihilangkan, jadilah angka 5. Yang kedua, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah kedua. Ya, ini ya, yang diperoleh di langkah yang kedua ini ya 5 sebagai pembilang. Perhatikan baik-baik. Tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah kedua ini sebagai pembilang. Pembilang itu di atas atau di bawah? Di atas. Berarti pembilangnya 5. Nah, ini kan jadi pecahan biasa, terdiri dari pembilang dan penyebut. Udah dapat ya, pembilangnya udah dapat. Nah, penyebutnya berapa? Nah, menentukan penyebut mengacu pada langkah 1. Nah, tadi kalau pembilangnya itu langkah kedua, penyebutnya adalah jumlah angka pada langkah 1, yaitu berapa sayang? Ada berapa angka? Jika terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Maka dapatlah ini 10. Jadilah pecahannya adalah 5/10. Pembilangnya dari angka 3, atau kita dapat dari langkah yang kedua, dan penyebutnya dari langkah yang 1. 5/10. 5/10 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. 5 bagi 5, 1. Dan 10 dibagi 5, 2. Masih ingat dia menyederhanakan pecahan dibagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Penyelesaian yang kedua, jika anak-anak ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka anak-anak harus memasukkan angka 5 pada kolom 1/10. Jadi pada suatu tabel gitu ya sayang ya. Ini angka 1, sebelah kanannya 1/10, 1/100, 1/1000. Nah, ini di sebelah kirinya 10, 100, dan 1000. Ini pernya ya sayang dalam tabel ini. Nah, kalau kita 0,5 kan berarti 1/10 kali 5. Bilangan 0,5 dapat ditulis 5 kali 1/10, jadilah 5/10. Kok bisa, Bu? Iya, 5/10 pada bilangan, mengacunya pada tabel ini sayang. Ini angka 1, ini 1/10, ini 5.
Seperti itu. Bilangan 0,5 dapat ditulis 5 kali 1/10, jadilah 5/10. Jadi bilangan 0,5 sama dengan bilangan